Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran biologi. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem respirasi, yaitu materi ini terdapat di kelas 11 semester genap. Nah, di sini Ibu sudah memunculkan satu gambar ya, respirasi. Jadi kalian harus tahu dulu apa sih arti respirasi gitu ya. Nah, jadi kalau dalam pengertiannya bisa beda-beda ya. Mungkin kita tahu bahwa respirasi nama lainnya adalah bernapas. Nah, bernapas ini berarti memasukkan udara, kemudian mengeluarkan udara. Nah, harus kita ketahui dimasukkannya apa gitu, oksigen. Nah, kenapa oksigen dimasukkan dan kenapa yang keluar dari tubuh kita CO2 atau karbon dioksida, sementara yang masuknya O2? Ya, karena di sini ada metabolisme. Ya, metabolisme salah satunya karbohidrat dan beberapa molekul organik lainnya. Kemudian juga terjadi pertukaran oksigen CO2 baik dari dalam berbagai sel maupun dengan lingkungan luarnya. Dan secara keseluruhan kita bernapas adalah untuk memperoleh energi ya. Jadi menghasilkan energi dari oksigen yang dimasukkan yang akan direaksikan dengan makanan yang kita kita masukkan ke tubuh sehingga menghasilkan energi dan CO2 juga H2O. Sistem pernapasan pada manusia. Jadi kita pertama harus tahu dulu penyusun sistem pernapasan pada manusia ya. Jadi ada organnya, kemudian ada prosesnya ya, ada mekanismenya, ada kelainan dan teknologi yang menyusun atau teknologi yang bisa mengatasi ya, maksud Ibu kelainan pada sistem pernapasan pada manusia. Di sini ada Ibu munculkan kembali gambar ya. Nah, ini juga sama. Jadi kita bernapas memasukkan kan melalui hidung. Nah, kemudian akan masuk kemana? Ada paring, ada laring, ada trakea atau nama lainnya tenggorokan. Kemudian ada percabangan ya, bronkus yang nanti masuk ke paru-paru. Di sana ada percabangan yang disebut bronkiolus dan terakhir ke alveolus. Kemudian kita lihat juga ada bagian lain bahwa paru-paru itu dilindungi oleh selaput yang disebut pleura. Kemudian juga ada tulang rusuk ya, nanti selain sebagai pelindung juga akan terlihat dalam proses mekanisme pernapasan. Juga ada diafragma, sekat pemisah antara dada dengan perut ya. Oke. Nah, ini bagian lebih detailnya ya. Jadi ada belahan paru-paru kanan kiri, ada lobus ya, dibagi menjadi dua lobus pada paru-paru kiri, ada lobus atas bawah. Kemudian juga pleuranya juga kalau mau lebih detail ada parieta dan visceral dan ada rongga antara dua lapisan pleura tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi gambar itu bisa bermacam-macam. Kalau sudah paham letaknya di mana, meskipun gambar yang disajikan berbeda, jadi kita atau kalian harus tetap bisa menunjukkan nama dari bagian atau nama dari organ penyusun sistem pernapasan ya. Jadi ada trakea atau tenggorokan, ada bronkus, bronkiolus, alveolus, ada diafragma, ada pleura gitu ya, ada tulang rusuk gitu. Nah, di sini ada A, B, C, D, E. Silahkan kalian sebutkan apa itu A, B, C, D, E. Ya, baik, Ibu ulangi lagi di sini. Berarti A adalah paring ya, B trakea atau tenggorokan, C bronkus. Garisnya kurang jelas ya, jadi itu harusnya di percabangan. Kemudian D iga atau tulang rusuk, dan E alveolus ya. Baik. Nah, jalur udara pernapasan. Jadi sebenarnya yang tadi kita bahas merupakan jalur udara pernapasan ya. Jadi masuk lewat rongga hidung, kemudian ke paring, rongga tekak. Di situ ada
persimpangan antara jalur napas dengan jalur cerna ya. Kemudian ada laring, pangkal tenggorokan, nanti masuk ke trakea atau batang tenggorokan, kemudian ke bronkus, cabang batang tenggorok, yang nanti akan masuk ke paru-paru kiri dan kanan. Di dalam paru kiri kanan ada bronkiolus, kemudian ada alveolus, baru setelah itu terjadi pertukaran oksigen dan CO2 ke dalam sel-sel tubuh. Nah, selanjutnya ya, jadi ini di bagian-bagian penyusun sistem pernapasan akan dibahas proses-proses yang terjadi di dalamnya. Berarti pertama di rongga hidung. Jadi ada beberapa perlakuan, kalian sudah paham ya bahwa di hidung ada apa saja di dalamnya. Ada rambut-rambutnya kan. Nah, kemudian kadang ada lendir. Itu punya peranan untuk menyaring udara yang masuk, melekatkan kotoran pada rambut hidung. Nah, kemudian juga ada pengaturan suhu udara pernapasan, karena kan suhu luar itu biasa berubah-ubah suhunya, berbeda dengan suhu tubuh kita. Jadi harus diatur dulu suhunya ya, kemudian juga diatur kelembabannya sehingga udara yang masuk ke tubuh memang sudah siap ya untuk dimasukkan ke bagian dari sistem pernapasan selanjutnya. Yang kemudian ke paring ya, dia lewat si udara tadi ya, dan di situ ada epiglotis, sebuah katup yang akan tertutup ya ketika kita makan. Jadi suka ada apa ya, perkataan bahwa kalau kita makan tuh nggak boleh sambil bicara, karena takutnya ketika kita bicara ya nanti rongganya bisa terbuka sehingga makanan bisa masuk ke jalur napas ya. Nah, kemudian masuk ke laring. Di laring itu ada selaput suara atau pita suara ya. Ini berbeda pada laki-laki, ada jakun ya, sehingga suaranya lebih besar dibanding pada perempuan. Ini juga udara melewati laring ya. Nah, kemudian ada trakea atau batang tenggorok. Nah, di sini ada di leher ya, di bagian depan dari kerongkongan. Jadi di leher itu ada kerongkongan, ada tenggorokan kan. Nah, kalau yang tenggorokan ini bentuknya pipa, kemudian ada tulang rawan. Jadi kan harus tahu kenapa bukan tulang keras tapi tulang rawan gitu ya. Karena kan udara yang masuk tuh bisa sedikit bisa banyak ya. Jadi lebih fleksibel dibanding tulang keras. Kemudian juga ada selaput lendir, ada rambut getarnya. Jadi misalnya kalau dari hidung masih si debu itu masih bisa masuk gitu ya. Nah, di trakea bisa dihadang kembali sehingga responnya kita bisa batuk gitu atau bersin kan ya. Nah, oke. Kemudian nanti dari trakea ini akan bercabang ya, di daerah-daerah bercabang, yaitu ada bronkus kanan kiri ya, terdiri dari 2 cabang. Nah, kadang kita mengenal ada istilah bronkitis ya. Jadi biasanya atlantistis itu infeksi oleh mikroba. Jadi kalau penyakit bronkitis ya berarti menyerang bronkus gitu, ada infeksi oleh mikroba ya. Nah, setelah itu bronkus akan masuk ke paru-paru, membentuk cabang lagi, yang lebih banyak lagi cabangnya, bronkiolus. Nah, untuk yang kiri ada 2 cabang, untuk kanan 3 cabang ya. Kemudian nanti ada cabang-cabang lebih kecil lagi yang disebut alveolus. Nah, alveolus ini kurang lebih 300 juta ya, dan diselubungi pembuluh kapiler darah sangat tipis ya, karena di sini tempat terjadinya difusi gas. Jadi di semester 1 kita sudah bahas bioproses, yaitu transport zat. Kemudian juga kita bahas jaringan hewan ya, seperti epitel yang bagaimana yang mendukung fungsi untuk difusi ya, berarti harus yang tipis, berarti selapis kan ya. Nah, di sini ada katanya gerakan kembang kempis dari paru-paru terjaga karena ada cairan limfa antara 2 selaput pleura. Jadi tadi kita lihat ada rongga ya, rongga antara 2 selaput pleura parietis dan visceral gitu ya. Nah, ini ada parietalis ya, parietalis dan visceral. Oke. Mekanisme pernapasan ada 2 macam, pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau secara sederhana di dada ada apa? Ya, ada tulang rusuk ya. Jadi di sini terjadi dengan adanya bantuan atau gerakan dari otot
tulang pada rusuk gitu. Jadi kalau kita napas ya otomatis rongga dada akan mengembang. Jadi tulang rusuknya kan terangkat. Ya, rongga dadanya membesar kan. Nah, ini jadi ada seperti proses fisika di sini ya, tekanan paru membesar, tekanan dalam paru-parunya berkurang, udara bisa masuk. Ini disebut proses inspirasi, in masuk ya. Kemudian proses sebaliknya ekspirasi, X keluar. Jadi otot tanda tulang rusuknya berelaksasi, rongga dada turun, kembali ke kedudukan semula, rongga dada mengecil, volume berkurang, tekanan dalam paru-paru bertambah, udara keluar. Jadi kalau pernapasan dada ada karena gerakan kontraksi otot pada tulang rusuk gitu ya. Nah, kemudian kalau pernapasan perut terjadi karena adanya gerakan otot diafragma, sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Prosesnya sama ya, ada inspirasi-ekspirasi juga. Jadi ketika proses masuk inspirasi, ototnya berkontraksi. Jadi kita sudah membahas di jaringan hewan ya tentang jaringan otot. Di sistem gerak juga kita bahas tentang otot ya. Jadi kontraksi itu bagaimana, ketika otot berkontraksi bagaimana, ketika otot berelaksasi bagaimana. Jadi kalian aplikasikan di sini ya, bahwa ketika inspirasi otot diafragmanya yang semula agak cembung ke atas berkontraksi sehingga mendatar, mendesak perut ke bawah, rongganya pasti akan membesar ya. Nah, sehingga udara masuk. Makanya inspirasi. Ekspirasi proses sebaliknya. Ketika berelaksasi mengendur kepada keadaan semula, rongga dada mengecil, volume udara berkurang, tekanan dalam paru-paru bertambah, akhirnya udara keluar. Jadi pernapasan dada, pernapasan perut. Jadi kalau waktu bayi biasanya pakai ini pernapasan perut. Energi yang dihasilkan lebih besar sebenarnya ya, tapi agak cenderung, bukan agak lama sih ya. Nah, untuk pernapasan dada itu cenderung lebih cepat, energi yang dihasilkan tentu lebih kecil ya, tapi seiring usia bertambah umumnya manusia menggunakan pernapasan dada karena lebih cepat dalam menghasilkan energi gitu. Ini mekanisme ya, ada inspirasi-ekspirasi melibatkan tulang rusuk dan diafragma ya. Jadi ada pernapasan dada, pernapasan perut. Ini ya, jadi ada lebih detailnya, ada tulang rusuk terangkat. Ini gambarnya tulang rusuk menurun. Baik, untuk pertemuan kali ini Bu cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya membahas mengenai macam-macam pernapasan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.